tahu keberadaan Nyai ya. Ya udah. Ayo. Bentar ya dia. Kamu yakin, Dang? Ya yakin atuh. Saya kan gak buta, itu bayi beneran. Rumahku kosong. Makku belum pulang. Jadi kita mau bilang sama siapa? Kalau ternyata di rumah Biandar itu ada bayinya. Iya ya, Di. Kok kita nggak tahu ya kalau Biandar punya bayi? Lagian kapan hamilnya? Iya, yang hamil kan Nyai. Jangan-jangan bayi itu bayinya Nyai lagi. Adi, kamu bisa aja. Jangan bikin buku kamu merinding dong. Dang, kamu bilang nggak ada siapa-siapa di rumah. Iya ya, padahal ini udah senja dan sebentar lagi gelap. Tapi kok makku belum pulang juga ya? Dang, ini di pintu siapa, Dang? Dang! Di, kamu kenapa, Di? Kamu lihat apa? Mana? Gak ada siapa-siapa di situ. Di, kamu kenapa? Kok kamu diem aja? Belakang kamu, Dang. Nyai, Dang. Kalian tahu di mana anakku? Pulanglah Andari. Tolong kau rawat bayi itu. Kalau memang si Nyai itu udah mati, kenapa nggak akan suruh aja arwah si Nyai itu untuk merawat bayinya? Aku nggak sanggup, Kak. Aku nggak sanggup. Kenapa sih, Kak? Kenapa? Kenapa Akang tega sama aku? Apa salahku, Kang? Apa? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini, Kang? Kamu orang baik, Andari. Akang memilih kamu supaya Akang bisa menitipkan keturunan Akang sama kamu. Jadi, Akang menikahi aku supaya Akang bisa selamat dari karma keluarganya si Nyai. Begitu? Andari, walaupun Akang menikah dengan siapapun juga, Akang tetap tidak akan selamat dari karma itu. Karena Akang sangat mencintai Nyai. Dan Akang pernah mengatakan hal ini sebelum Akang menikah dengan kamu. Udah, Kang, cukup. Cukup. Aku udah gak mau dengar semua ini, Kang. Pokoknya, Kang, aku gak akan pernah mau merawat anak dari orang yang udah memisahkan aku sama Akang. Gak. Andari, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kampung ini hanya kamu. Selamatkanlah bayi itu. Maka kampung ini akan terhindar dari kutukan. Dan satu hal yang kamu harus tahu. Nyai tidak pernah merebut aku dari kamu. Dan Nyai tidak pernah membuat kamu menjadi janda. Nyai dan Raki yang ketujuh. Dia pernah sekali kembali ke kampung ini. Tapi perutnya semakin besar.
Dia bilang satu-satunya lelaki yang ia cintai terpaksa harus menikah lagi dengan perempuan lain. Dia datang kemari bukan untuk merebut kembali suaminya, karena orang tuanya telah meninggal dunia. Jadi dia mengharapkan suaminya untuk menghadiri kelahiran bayinya. Tapi orang-orang di kampung teh tidak ada satupun yang mengetahui kalau Nyai itu udah menikah sama Kang Adin sebelumnya. Mereka mengira malah Nyai itu seorang pelacur yang hamil tanpa suami dan datang untuk merebut suami orang. Nyai bukan pelacur. Dia orang baik-baik dan sudah menikah. Arlina, kamu segera akan naik pelaminan. Semoga kamu menjadi perempuan yang bahagia dan dapat membahagiakan calon suamimu. Ya, Pak. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Jangan sekali-kali melepas gelang yang ada di kakimu. Ya, Bapak. Bapaknya Nyai menjadi laki-laki kelima yang mati dalam karma keluarganya. Dan itu diharapkan menjadi kematian terakhir sebelum ada yang keenam atau ketujuh laki-laki yang mati. Tapi apa yang dimaksud dengan lelaki ketujuh, Ki? Nyai dan keluarganya sepertinya mendapat kutukan dari moyangnya. Di dalam keluarganya, tak satu pun laki-laki ada yang selamat. Aneh ya? Begitulah keadaannya. Setiap laki-laki yang menjadi keluarganya pasti akan mendapat kematian. Adin, pergilah kamu ke kampung lain dan segeralah kamu itu menikah dengan perempuan lain. Tapi, Ma, saya sangat mencintai Nyai. Apalagi kondisi Nyai sedang mengandung anak saya. Saya nggak bisa pergi, Ma. Justru itu, Adin. Kalau kamu ingin melihat anakmu lahir, segeralah kamu pergi sebelum terjadi apa-apa denganmu. Lupakan saja Nyai. Dan jangan kamu pernah mencintainya lagi. Tak apalah, Kang. Pergilah. Kalau Akang ingin melihat anak kita, jangan mencintai aku, Kang. Lupakanlah aku. Dan menikahlah dengan perempuan lain. Dan cintailah dia. Supaya kalau anak kita lahir, dia memiliki bapak. Kalau kau ingin suamimu tetap hidup, suruhlah dia pergi. Atau kau akan kehilangan dua orang dalam hidupmu. Suamimu yang kau cintai dan anak dalam kandunganmu. Karma keluargamu belum selesai, Nyai. Dan semoga anakmu adalah anak yang bisa selamat dari karma itu. Adin,
silakan Nyai. Dan ingat, kalau anak kalian itu laki-laki, segera pindahkan gelang tali yang ada di kaki Nyai ke pergelangan tangannya ya. Ikatkan tali itu. Dia akan jadi anak laki-laki ketujuh turunan dari keluarga kami. Dan kalau dia memakai gelang ibunya, dia akan selamat dari karma keluarga. Masih ada di kampung kalian. Apapun yang akan terjadi padanya, bayi itu harus segera diselamatkan. Kalau bayi itu tidak tertolong, semua laki-laki yang ada di kampung kalian akan mendapat karma seumur hidup. Ngerti? Ke rumah Andari. Kesian Abah sama Ambu. Sangat khawatir dengan Andari. Ada apa ya di rumah si Nyai? Kok berisik sekali? Nyai, kenapa Nyai kembali ke sini? Nyai kan sudah diusir. Aku mencari anakku. Nyai sudah matikan. Sudah matikan Nyai.
Siapa sih yang milih lewat jalan sini? Iya, tiap hari kan kita kerja di sini. Tapi kenapa teh kita lupa jalan pulangnya? Iya. Duh, kenapa kita jadi nyasar begini? Mak, kita mau langsung pulang ke rumah? Apa ke rumah Biandari dulu, Mak? Kita langsung pulang aja tuh, Dang. Tapi Adang takut, Mak, dengan arwahnya yang gentayangan nyariin bayinya. Ya ampun, ngapain takut sih? Si Nyai kan belum mati, mana mungkin dia jadi arwah tuh, Dang? Enggak, Mak. Nyai udah mati dan terus jadi arwah. Benar, Binuning. Tadi waktu kita berdua dikejar sama Nyai, terus waktu kita lihat ke belakang, Nyai udah ngilang. Madi, kamu ini jangan sembarangan kalau ngomong. Mak, Madi kan udah bilang dari tadi kalau Madi itu yang ngeliat pertama. Malah si Adang ini nih, awalnya nggak ngeliat. Ya kan, Dang? Ya, Bi. Udah, jangan ngaco. Yaudah, atuh yuk, ayo, sok. Ayo cepat Kang Rahmat. Kita harus cepat sampai di kampung kita. Iya, Kang. Kita harus mencari keberadaan si Nyai. Terutama lagi si bayinya, Kang Rahmat. Aduh, kasihan mereka jadi korban. Itu akibat dari kebodohan kita, Kang Rahmat. Cepetan, yuk. Yaudah, ayo cepat. Mak, gimana nih, Mak? Aduh, gelap banget ini. Aduh, ini sih semakin ke dalam hutan, Cek. Mak, kita jadi nyasar ke sini sih? Nggak tahu, Dang. Mak juga nggak tahu. Kita kan nyasar bareng-bareng. Terus kenapa nanya lagi atuh? Tenyaho, Cek. Serem banget, Mak. Aduh, Cek, ini di mana? Sudah. Pada tenang atuh. Jangan begitu. Aduh, Mak. Iya, ini udah makin jauh, udah malam. Madi mau tidur nih, udah ngantuk. Ya udah, ayo kita cari jalan keluar. Ayo. Kok urusan lain sih, Bi? Iya, Mak. Mana ya? Ya kok. Tuh, Cek. Duh, Mak. Kasih orang Kang Madi, Kang. Iya, Kang. Tapi kenapa dia teriak-teriak, Kang? Tolong, Kang. Kang, tolong saya, Kang. Iya. Kenapa, Kang? Ini ada apa, Kang? Tolong saya, nggak bisa berhenti, Kang. Tolong tahan saya, Kang. Tidak ada apa-apa, Kang. Tolong saya seperti terdorong-dorong. Iya, tapi tenang, Kang. Tenang. Istighfar, Kang. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Istighfar, Kang. Istighfar. Mak. Kayaknya Madi ngedengar suara Bapak deh. Itu suara anak saya, si Mahdi. Pak! Mana? Itu Bapak! Oh iya, saya lihat. Ayo kita samperin. Loh. Iya, betul itu, Kang. Mahdi. Kamu Karsi? Ada apa denganmu? Umi, Kita nyasar, Kang, dari sore. Lupa jalan pulang. sebaiknya kita sekarang harus buru-buru aja. Ayo. Ayo.